Wabarakatuh. Kami dari kelompok Jarkom 2 dengan anggota Glenn Lodikia Marbun, Lutfan Arya Pamenang, dan Bintang Samudra Amadi Taruna Hakim akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu topologi perusahaan animasi bernama Gabimation. Yang dibutuhkan pada proyek topologi kami adalah 5 buah router 2911, 3 buah switch 2960, 2 buah access point, 2 buah server, 8 buah PC, 1 buah laptop, kabel copper straight through, dan kabel copper crossover. Selanjutnya kami mengkonfigurasi IP addressing dan subnetting. Untuk alamat IP yang sudah kami konfigurasi bisa dilihat di tabel berikut. Hal pertama yang perlu dikonfigurasi adalah link antar router, yaitu koneksi point-to-point yang menghubungkan satu router dengan router lainnya secara langsung. Untuk jenis koneksi ini digunakan prefiks /30 yang hanya menyediakan 2 alamat host per segmen. Pilihan ini sangat tepat karena sebuah link point-to-point memang hanya membutuhkan tepat 2 IP, satu untuk masing-masing ujung router, sehingga tidak ada alamat yang terbuang sia-sia dan routing table pun tetap rapi. Sebagai pembuktian, saya akan mencoba untuk melakukan ping dari router 1 ke router 2. Pertama, masuk ke dalam CLI, lalu kita coba ping 10.0.12.2 yang merupakan alamat IP dari router 2. Bisa dilihat, sukses rate-nya adalah 100% yang membuktikan bahwa ping berhasil dilakukan. Selanjutnya, kami juga mengkonfigurasikan OSPF Dynamic Routing atau Open Shortest Path First yang akan membuat semua router saling mengenal network satu sama lain secara otomatis. Semua router tersebut dimasukkan ke area 0 atau backbone area. Untuk konfigurasi OSPF-nya bisa dilihat di tabel berikut. Untuk mengecek neighbor OSPF yang sudah terbentuk, bisa digunakan command show IP OSPF neighbor dengan hasil yang bisa dilihat di sini. Selanjutnya, untuk mengecek routing table yang sudah terisi dengan OSPF, bisa menggunakan command show IP rute OSPF dengan hasil yang dapat dilihat sebagai berikut. Dan selanjutnya untuk bagian VLAN dan trunking. Untuk VLAN-nya sendiri terdapat 4 VLAN, yaitu dari VLAN Administration, Finance, IT, dan Manajemen. VLAN sendiri berfungsi sebagai untuk memisahkan jaringan secara logis walaupun perangkat terhubung ke switch yang sama. Anggap seperti membuat jalur khusus per departemen di dalam satu gedung. Kita masuk langsung saja ke switch dengan urutannya masing-masing, yaitu dari membuat VLAN dibuat di switch, terus terang port menghubungkan switch ke router, dan soft interface di router untuk routing antar VLAN, dan yang terakhir IPv6 diassign sesuai VLAN-nya masing-masing. Nah, di sini pembuktiannya yaitu dengan show VLAN brief. Di sini dapat dilihat kami membuat 4, yaitu dari Administration, Finance, IT, Management. Dan di sini ada juga untuk pembuktian bahwa setiap PC itu dapat berkomunikasi walaupun dengan VLAN yang berbeda. Nah, di sini ada pembuktiannya, yaitu dari ping PC ke VLAN yang berbeda, yaitu ke 2011. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu STP, Spanning Tree Protocol. STP berfungsi mencegah loop di jaringan switch. Loop terjadi ketika ada jalur redundan antar switch. Tanpa STP, paket akan berputar terus dan membuat jaringan crash. Tanpa STP, paket broadcast akan berputar terus di antara switch 1 dan switch 2 lewat 2 jalur itu. STP akan memblokir satu jalur dan membiarkan satu jalur aktif. Kalau jalur aktif putus, jalur yang diblokir otomatis terbuka. Di sini kami dilihat di sini itu ada pembuktian STP, dan di sini juga dapat dilihat yaitu N show spanning tree VLAN 10, dan di sini ada tulisan yaitu this bridge is the root, yaitu sebagai bukti bahwa bridge-nya itu udah jadi sebagai root. Dan juga di bagian switch 1, di switch 2 juga bisa sebagai pembuktian dan hasilnya akan serupa seperti itu.
Selanjutnya yaitu ada Ether Channel. Nah, Ether Channel itu lanjutannya yaitu untuk menggabungkan dua kabel fisik antara switch 1 dan switch 2 menjadi satu jalur logis yang lebih cepat dan redundan. Kalau satu kabel putus, trafik otomatis pindah ke kabel satunya tanpa adanya gangguan. Seperti itu. Nah, untuk pembuktiannya dapat dilihat di sini bagian status itu ada tulisan FWD atau forwarding. Ini menunjukkan bahwa Ether Channel itu dapat berjalan dengan baik seperti itu. Kami juga menambahkan dua server, yaitu untuk server web dan server DNS. IP address, subnet mask, gateway, dan DNS server dari kedua server tersebut dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama itu server web yang digunakan untuk melayani halaman website. Dan kedua yaitu server DNS yang akan menerjemahkan sebuah IP address menjadi nama domain. Di sini dapat kita lihat IP configuration dari server web yaitu 192.168.100.10. Lalu di server DNS kita mengubah IP tadi menjadi sebuah nama domain yaitu www.gabimation.com. Kita dapat melakukan pengujian dengan masuk ke PC dan meng-search domain yang tadi. Di sini kita dapat melihat sebuah website yang sudah kami buat. Lalu berikutnya kami juga membuat sebuah access point yang memungkinkan laptop dan smartphone terhubung jaringan secara wireless. Access point tersebut ada dua, access point 1 yang terhubung ke switch 1 atau sisi kiri, dan access point 2 yang terhubung ke switch 3 atau sisi kanan. SSID atau authentication dan PSK passphrase dapat dilihat sebagai berikut. Di sini terdapat dua access point. Access point pertama sudah kami konfigurasi yang dapat dilihat sebagai berikut. Access point pertama yaitu dengan SSD kantor kiri. Access point yang kedua dengan SSD kantor kanan. Dapat dilihat kami menaruh sebuah laptop yang dimana laptop merupakan perangkat wireless yang terhubung ke access point. Untuk pengujiannya dapat kita lihat sebagai berikut. Terdapat tulisan you have successfully connected to the access point, yang dimana laptop sudah terhubung ke access point dan dapat berkomunikasi dengan perangkat lainnya di jaringan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih bagi yang sudah menonton atau mendengarkan. Apabila ada kesalahan yang kami perbuat atau kami ucapkan, mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.